Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8, yaitu saya Amel Maulana dan Sulis Aspiani, akan membahas pembahasan yaitu tentang yang berjudul bahasa dan otak, yang dimana di dalamnya yaitu membahas tentang ada yang pertama yaitu anatomi dan fungsi otak, dan yang kedua yaitu hubungan bahasa dan otak. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Sebelum kita membahas anatomi dan fungsi otak serta hubungan bahasa dan otak, kita harus mengetahui apa itu bahasa dan apa itu otak. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Pengertian bahasa secara umum adalah sistem lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Bahasa yang baik berkembang berdasarkan suatu sistem, yaitu seperangkat aturan yang dipatuhi oleh pemakainya. Selanjutnya, adapun otak. Otak adalah sebuah organ yang berada di kepala sebagai pengendali semua fungsi tubuh manusia, termasuk mengendalikan pergerakan, perasaan, sensasi, dan pikiran. Otak juga membuat manusia bisa berpikir dan memecahkan masalah. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yaitu anatomi dan fungsi otak. Yang pertama yaitu anatomi. Anatomi yaitu secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yang artinya pembedahan atau pemotongan, yaitu ana yang disebut bagian dan tomil yaitu memotong. Anatomi merupakan ilmu yang mengkaji struktur organisme hewan, tumbuhan, dan manusia. Atau definisi lainnya, anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur atau susunan dari tubuh organisme dan hubungan antar bagian yang satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu fungsi otak. Otak memiliki 3 bagian utama. Yang pertama ada otak besar yaitu cerebrum. Yang kedua ada otak kecil yaitu cerebellum. Dan yang ketiga ada batang otak atau brainstem. Yang pertama yaitu otak besar atau cerebrum, yaitu merupakan bagian terbesar dari otak. Cerebrum terbagi menjadi 2, yaitu otak kanan dan otak kiri. Belahan otak kanan berfungsi untuk mengontrol perangkat pergerakan di sisi kiri tubuh, dan belahan otak kiri mengontrol gerakan di sisi kanan tubuh. Adapun yang selanjutnya yaitu otak kecil atau cerebellum. Otak kecil terletak di bawah otak besar pada bagian belakang otak, tepatnya di bawah lobus optikal. Sama seperti otak besar, otak kecil juga memiliki 2 belahan. Fungsi otak kecil adalah mengontrol keseimbangan, pergerakan, dan koordinasi tubuh. Dan yang selanjutnya yaitu batang otak atau brainstem. Batang otak adalah seikat jaringan saraf di dasar otak. Fungsinya sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak.
Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri yang kedua. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, yaitu pada poin kedua yang membahas tentang hubungan bahasa dan otak. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa bahasa itu merupakan salah satu anugerah Tuhan yang memungkinkan manusia untuk mengelola pikirannya dan mengendalikan pengaruh luar terhadap pikirannya. Manusia sebagaimana makhluk lain melakukan interaksi dengan orang lain. Nah, interaksi tersebut itu dapat menggunakan bahasa agar dapat dipahami oleh orang yang diajak interaksi. Nah, pemakaian bahasa itu terasa lumrah karena memang tanpa diajari oleh siapapun, seorang bayi akan tumbuh bersamaan dengan pertumbuhan bahasanya. Nah, kegiatan berbahasa itu berlangsung secara mekanistik dan mentalistik, yaitu kegiatan berbahasa berkaitan dengan proses mental atau otak manusia. Sehingga studi linguistik perlu dilengkapi dengan studi antardisiplin antara linguistik dan psikologi yang lazim disebut dengan psikolinguistik. Nah, objek psikolinguistik ini adalah bahasa yang berproses dalam jiwa manusia. Hubungan bahasa dengan pikiran atau otak adalah adanya timbal balik bahwa bahasa membentuk pikiran dan juga sebaliknya, pikiran membentuk bahasa. Nah, di dalam poin ini hubungan antara bahasa dan otak kami mengambil dari dua tinjauan. Yang pertama dilihat dari tinjauan psikolinguistik, yang kedua ada tinjauan neurolinguistik. Baiklah, dilihat dari hubungan bahasa dan otak dalam tinjauan psikolinguistik. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa psikolinguistik ini adalah studi mengenai manusia sebagai pemakai bahasa, yaitu studi mengenai sistem-sistem bahasa yang ada pada manusia. Sistem-sistem bahasa tersebut dapat menjelaskan cara manusia dalam menangkap ide-ide orang lain dan bagaimana ia dapat mengekspresikannya, baik itu secara tertulis maupun secara lisan. Nah, apabila dikaitkan dengan keterampilan berbahasa yang harus dikuasai oleh seseorang, hal ini berkaitan dengan keterampilan berbahasa, yakni menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, semua bahasa itu yang diperoleh pada hakikatnya dibutuhkan untuk berkomunikasi. Psikolinguistik ini ialah telaah tentang hubungan antara kebutuhan-kebutuhan kita untuk mengekspresi dan mengomunikasikan dengan benda-benda yang ditawarkan kepada kita melalui bahasa yang kita pelajari sejak kecil hingga tahap-tahap selanjutnya. Nah, bahasa yang dipelajari itu semenjak anak-anak bukanlah bahasa yang netral dalam mengkoding realitas objektivitas. Nah, hubungan antara pengetahuan bahasa dengan pemakaian bahasa dan perubahan bahasa ini, manusia sebagai pengguna bahasa dapat dianggap sebagai organisme yang beraktivitas untuk mencapai ranah-ranah psikologi, baik itu kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Nah, yang kedua ada tinjauan neurolinguistik yang menurut Whitaker dalam Cahyono, ini penentuan daerah-daerah tertentu dalam otak adalah hubungannya dengan bahasa itu didasarkan pada 3 bukti utama. Bukti yang pertama ialah unsur-unsur keterampilan berbahasa tidak menempati bagian yang sama dalam otak. Nah, keterampilan berbahasa seperti berbicara, menyimak, membaca, dan menulis ini, dan struktur linguistik atau ciri sintaksis dan semantik, bentuk leksikal dan gramatikal yang memiliki daerah khas dalam otak. Nah, bukti kedua
yaitu bahwa bahasa semua orang dapat menempati daerah yang sama di dalam otak. Bukti yang ketiga ini ialah bahwa terdapat hubungan antara kemampuan bahasa dengan belahan otak. Nah, untuk lebih terperinci akan dijelaskan bahwa otak ini memegang peran yang sangat penting dalam bahasa. Otak manusia itu berberat atau terberat itu sekitar 1.300 sampai 1.400 gram. Tapi yang mengandung kira-kira 100 miliar neuron atau yang disebut dengan sel saraf. Nah, secara garis besar sebagaimana yang telah kita pelajari dari poin pertama, yaitu otak manusia itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama otak besar, yang kedua otak kecil, dan yang ketiga ada batang otak. Nah, bagian otak yang paling penting dalam kegiatan berbahasa adalah otak besar. Pada bagian otak besar ini yang terlibat langsung dalam pemrosesan bahasa adalah korteks cerebral. Yang mana bagian ini tampak seperti gumpalan-gumpalan berwarna putih dan merupakan bagian terbesar yang tampak seperti seperti gumpalan putih yang tampak di dalam sistem otak manusia. Nah, cukup sekian pembahasan dari saya mengenai hubungan bahasa dan otak. Syukran kasir ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa para audien atau teman-teman sekalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kami sediakan di slide terakhir. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.